Pemirsa, apa jadinya jika politisi memasuki Senayan dengan motif hanya untuk mencari nafkah? Tentu bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok saja seperti sandang, pangan, dan papan, sebagaimana kebutuhan dasar orang banyak. Kalau demikian, bagaimana DPR bisa melahirkan tokoh negarawan yang benar-benar berjuang untuk rakyat yang diwakilinya? Penelitian Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyebutkan bahwa banyak anggota DPR yang menjadikan lembaga tinggi negara sebagai ajang mencari nafkah saja. Tidak hanya politisi murni, mereka yang berlatar belakang pengusaha, aktivis, pengacara, ini juga menjadikan DPR sebagai ajang untuk mencari makan saja. Nah, ini akan kami bahas bersama dua orang anggota DPR dengan latar belakang yang berbeda. Ada Syukur Nababan dan juga Abdul Malik Harmain. Dan juga pemerhati DPR ada Ibu Lela Aryani. Dan selamat sore untuk semua yang bergabung di... Ya, selamat sore. Dan nanti juga akan bergabung di ujung telepon sana bersama kami politikus Partai Nasdem yang mundur dari anggota DPR dari fraksi Partai Golkar waktu itu. Selamat sore, Bung Jeffrey Giovanni. Selamat sore, Sheryl. Oke, selamat sore. Mungkin saya akan ke narasumber yang di studio dulu. Saya akan mulai dengan... Oke. Mas Malik dulu nih, Mas Malik dulu ini aktivis ya. Kalau kita lihat sekarang kan besaran take home paid dari DPR ini sekitar 50 juta lah plus minus. Kalau untuk Mas Malik sendiri ini dimanfaatkan untuk apa saja 50 juta ini? Ya, dulu saya setelah jadi aktivis saya sempat ngajar ya di UI maupun di salah satu sekolah tinggi intelijen ya. Jadi sebelum masuk Senayan, kemudian saya masuk Senayan, saya berhenti semuanya, hari ini saya benar-benar fokus ke Senayan. Ya, tiap bulan 50-an juta memang kita dapat ya, dan dipotong partai sekitar 7 juta tiap bulan. Kemudian kadang-kadang partai juga sering kita ngasih gitu sumbangan kegiatan. Kalau kita turun ke dapil juga kadang-kadang juga kita mengeluarkan uang. Berapa besarannya rata-rata? Kalau ke dapil kita nggak pasti ya, kecuali reses ya. Kalau ke dapil tidak dalam posisi reses, ya tidak pasti dan tidak banyak. Artinya menurut saya kesimpulannya 50 juta sekian itu cukup lah, sangat cukup buat saya untuk membiayai hidup saya selama Ada sebulan. lebihnya untuk misalnya kalau berjaga-jaga periode berikutnya tidak jadi anggota DPR lagi? Kita nabung, misalkan tiap bulan kita bisa nabung ya 7 juta sampai 10 juta. Karena itu menurut saya tergantung anggotanya. Kalau kemudian hidupnya bermewah-mewah tentu saja. Tapi selama jadi anggota DPR Bapak bisa ganti mobil dan beli rumah baru? Enggak, saya belum pernah beli rumah baru. Oke, jadi kita saya coba ke Pak Sukur. mobil pun juga beli rumah baru. Oke, jadi kita saya coba ke Pak Sukur. mobil. Kang sudah pengusaha memang ya sebelum duduk sebagai anggota dewan. Anda punya, saya catat nih nama perusahaannya Milianatur, dan Anda punya, saya catat nih nama perusahaannya Milianatur, multi level marketing, dan menjanjikan bagi yang ikut itu bisa penghasilannya satu hari itu saja jutaan. Nah, untuk Mas Sukur sendiri ini apa yang dimanfaatkan untuk 50 juta? Tadi Mas Malik sudah bercerita latar belakang seperti apa ya. Tetapi satu yang saya lihat dari sisi lain, kita juga kalau turun ke dapil atau bertemu dengan masyarakat bukan hanya di dapil. Ini yang harus disadari, DPR itu kan sebuah lembaga, bukan perorangan. Kadang-kadang masyarakat juga berpikir kita yang memegang uang, kita yang memegang kendali. Jadi yang diminta kepada kita itu pada saat berhadapan dengan masyarakat bukan apa yang kita kerjakan di DPR, tetapi yang diminta adalah uang cash. Jadi mulai daripada rusak WC-nya, ya anaknya nggak sekolah sakit, semua kita diminta untuk harus membayarin itu. Nah, artinya sebenarnya kebutuhan, kalau kita bicara kebutuhan, untung tadi Pak Malik ini berarti beliau itu berhemat. Tetapi kalau untuk kebutuhan yang diberikan kepada masyarakat, ya kita harus memberikan. Dan menurut saya sebenarnya uang yang begitu kurang kalau kita mau total ya, karena pemahaman di masyarakat itu anggota DPR tersebut memiliki segalanya. Seperti eksekutif. Nah, sekarang ini kan yang dibahas kan anggota DPR aja. Nah, misalnya kunjungan ke luar negeri atau melakukan studi banding ya. Tetapi bisa dilihat nggak di eksekutif? Oke, itu yang satu lembaga bisa mengeluarkan biaya yang sangat besar. Pak Syukur, berarti kesimpulannya kalau uang Anda yang 50 juta take home paid dari gaji DPR itu Anda manfaatkan untuk ke konstituen Anda begitu? Total ke konstituen. Tetapi... Oke, kita break dulu. Nanti kita akan beri kesempatan juga untuk Bung Jeffrey Giovanni yang sudah bergabung. Ini kita juga tanya untuk seorang mantan anggota DPR. Ya, pemirsa, kita akan segera jeda. Kita akan kembali saat lagi masih dengan perbincangan yang sama di Metro hari ini.
Ya, pemirsa, sebelum saya ke pengamat, kita akan menggali satu orang lagi yang pernah duduk di DPR juga. Kita sapa Bung Jeffrey Giovanni. Selamat sore. Selamat sore, Sheryl. Iya, tadi pasti Anda sudah mendengarkan juga sedikit perbincangan kita di studio. Kalau Anda sendiri ketika dulu duduk di DPR, uang gaji take home paid dari DPR ini diapakan saja? Dan apakah memang masih terpakai untuk konstituen atau sebenarnya malah kurang seperti Pak Sukur tadi katakan dia malah kurang 50 juta itu? Ya, begini Sheryl, ketika kita misalnya akan duduk di DPR RI, konsekuensinya kita harus pahami bahwa jabatan tersebut adalah jabatan pengabdian. Artinya apa? Artinya kita harus sadar ketika kita di sana, ada konsekuensi-konsekuensi kita berada di sana. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah bahwa secara rutin kita pasti harus mengunjungi konstituen kita di daerah pemilihan kita. Nah, implikasi dari itu apa? Implikasinya adalah kita juga biar bagaimanapun harus melakukan hal-hal yang nyata kepada mereka. Hal-hal yang nyata itu seperti apa? Ya, bantuan-bantuan yang sifatnya langsung kepada mereka. Nah, akibat itu, mau tidak mau, gaji itu pada dasarnya hanya akan terpakai untuk melakukan komunikasi dan hubungan dengan para konstituen. Kira-kira begitu, Sheryl. Jadi bisa dibilang biaya hidup setiap bulan itu haruslah dari tabungan kita atau profesi kita sebelumnya. Kalau kita sebelumnya seorang pengusaha, ketika kita berani menjadi anggota DPR RI, kita harus berani juga untuk paling tidak mengalokasikan tabungan kita, simpanan kita tersebut untuk 5 tahun ke depan dan kita pakai untuk hidup kita, begitu. Oke, lalu Anda belakangan ini akhirnya memutuskan untuk berhenti begitu jadi anggota DPR, Anda mundur dari jabatan Anda. Sedangkan kalau kita lihat banyak sekali yang sudah menjadi tersangka dan juga sudah tercoreng begitu secara etika, disuruh mundur saja tidak mau. Nah, ini apakah karena Anda juga sudah merasa secure dari Anda sebagai pengusaha, tidak perlu lagi istilahnya mencari makan dari Senayan begitu atau bagaimana? Saya keluar dan mundur dari DPR lebih karena kesadaran bahwa saya tidak melihat ada yang bisa saya berikan sumbangan untuk rakyat pemilih saya. Jadi ketika saya harus menerima pendapatan setiap bulan, tetapi saya tidak tahu apa yang bisa saya berikan untuk masyarakat pemilih saya di Sumatera Barat sana, tentu beban buat saya, begitu. Dan karena itu saya melihat tidak ada lagi sebuah harapan untuk melakukan sebuah aktivitas atau sebuah sumbangsi atau sebuah legasi terhadap keberadaan saya di DPR. Ya, saya memutuskan mundur, tetapi saya tidak kapok. Saya bergabung dengan partai baru, Partai Nasdem, dengan harapan bahwa di partai yang baru ini ada semacam keseriusan untuk merekrut kader-kader terbaik, orang-orang terbaik dari masyarakat di Indonesia untuk menjadi anggota DPR, dan kemudian kami nanti akan bersama-sama untuk menjadi anggota DPR yang jauh lebih baik dari hari ini, begitu. Ya, baik, terima kasih Bung Jeffrey sudah bergabung di Metro hari ini. Ya, pemirsa, di sini juga ada Ibu Leli dan ini ada bukunya. Saya perlihatkan dulu, Komunikasi Politik, Politisi dan Pencitraan di Panggung Politik. Nah, di buku inilah dikupas juga ada testimoni-testimoni dari beberapa orang anggota DPR pada tahun itu 2006 masih duduk di Senayan. Dan banyak sekali testimoni yang mencengangkan. Ya, mungkin Ibu bisa berbagi sedikit terkait dengan mereka yang duduk di Senayan ini ternyata inginnya hanya mencari uang saja. Oke. Penelitian ini saya lakukan 2003-2004 sampai akhir 2005. Waktu itu almarhum Sopan Sopian dan Meluyono Suwondo masih hidup. Mereka lah yang menjadi responden kedua dan ketiga saya. Di situ, pada saat itu kan Sopan Sopian mundur dari DPR. Kemudian media heboh, semua bercerita, mencari tahu kenapa dia mundur. Kemudian yang dia ungkapkan ke media itu ternyata tidak dia ungkapkan kepada saya, tapi dia ungkapkan secara khusus kepada saya bahwa kenapa dia mundur. Dia bilang begini, kami anggota DPR ini adalah terpilih pasca reformasi dengan idealisme yang sangat tinggi, kata dia gitu. Saya pikir orang-orang yang terpilih kemudian akan mengusung idealisme itu ketika mereka terpilih ke DPR. Tapi nyatanya baru 2 bulan saya duduk di DPR, itu rekan-rekan di praksi dan komisi ternyata meminta kenaikan gaji. Kalau nggak salah gaji mereka waktu itu baru 8 juta, gitu kan, total semua yang diterima. Kemudian katanya 2 bulan setelah itu ternyata bukan hanya sekian persen yang gaji itu dinaikkan, tapi berpuluh-puluh persen.
Kemudian Meliono Swondo juga saya wawancarai dengan hal yang sama, berdasarkan snowball method. Dari dia ditunjuk ke sana, ditunjuk lagi ke sana. Meliono juga mengatakan, saya dimarahin loh Mbak Leli sama teman-teman yang bukan berasal dari pengusaha. Anda itu kan pengusaha katanya, jadi Anda nggak perlu menuntut kenaikan gaji karena Anda sudah kaya, kata dia. Jadi dari sana aja, itu kita sudah bisa melihat bagaimana orang-orang yang kemudian terpilih di DPR, dengan kita pikir idealismenya begitu mengemuka saat reformasi digugat oleh mahasiswa, nyatanya juga idealismenya luntur ketika mereka masuk ke sistem. Oke, tapi penelitian Anda itu tahun 2003, 2004. Iya, masih relevan untuk sekarang. Saya pikir buku saya ini akan saya gudangkan gitu. Karena tidak ingin saya berlaku lagi untuk teman-teman saya, anak mahasiswa saya dan kolega saya yang kemudian terpilih menjadi anggota dewan. Banyak loh mahasiswa saya di DPR itu. Tapi nyatanya masih berlaku sampai sekarang. Bahkan mungkin sampai DPR akan ditutup pun itu masih akan berlaku hasil penelitian. Motif ekonomi itu ya? Motif ekonomi. Jadi motif individual seseorang masuk ke panggung DPR itu, ke panggung politik itu jauh lebih dominan daripada kepentingan partai atau kepentingan Oke, pemirsa kita akan dengarkan juga bagaimana tanggapan dua orang anggota DPR yang ada di studio saat ini. Pemirsa kita akan segera kembali saat lagi. Iya, pemirsa dan Pak Syukur tadi juga nonton itu ya. Dan banyak yang menyimpulkan bahwa ini banyak sekali anggota DPR yang ketika masuk menjadi anggota DPR ini harta kekayaannya jadi berlipat ganda. Mungkin Anda bisa komen? Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, DPR itu kan sebuah lembaga dan berisi sekitar 560 orang. Nah artinya apa motivasi seseorang untuk menjadi anggota dewan itu harus jelas. Ya, apakah memang motivasinya untuk cari makan? Menjadi sebuah pekerjaan tetap menjadi cari makan atau memperkaya diri, atau motivasinya melakukan itu sebagai pengabdian. Nah masalahnya di masyarakat adalah semua jadi pukul rata. Artinya satu yang kena semuanya jadi kena. Nah saya tidak mengatakan bahwa semua teman-teman saya di sana adalah orang-orang benar dan orang-orang bersih. Betul sudah terbukti dan itu sudah dieksekusi dan dihukum. Tetapi masyarakat juga harus memiliki optimis bahwa masih banyak juga anggota-anggota DPR yang tidak gaji daripada DPR tersebut bukan untuk memenuhi kebutuhannya. Tadi Pak bekas kolega saya Giovanni mengatakan, ya itu seperti yang saya katakan kurang. Kita harus turun ke dapil, bertemu dengan masyarakat, bukan hanya di dapil loh, masyarakat ya, untuk memberikan bantuan-bantuan yang bisa kita lakukan. Sementara pemegang hak anggaran bukan kita. Dan itu harus kita dari kantong kita. Nah tetapi seperti yang saya katakan tadi, saya bukan menutup kemungkinan ada beberapa kolega-kolega saya memang yang memainkan menjadi broker. Artinya korupsi di DPR itu sebenarnya kan korupsi broker, bukan korupsi eksekutor. Ya, di mana dia memainkan anggaran dan macam-macam menjadi sebuah broker, ada yang seperti itu. Berarti praktek ini juga Bapak temukan di antara rekan-rekan Ya Anda? pasti ada dan bukan hanya saya menemukan. Rakyat Indonesia sudah menemukan dan mereka sudah dieksekusi dan mungkin masih banyak juga yang belum ketahuan ini. Nah, tetapi yang paling penting adalah ada juga anggota-anggota DPR yang di awal memiliki idealisme dan menjaga itu terus-menerus idealismenya sehingga dia tidak terlibat dalam hal itu. Artinya untuk kunjungan ke luar negeri pun belum tentu mau dan tidak pernah mengusulkan untuk kunjungan ke luar negeri. Nah, apa yang didapat dia kerjakan itu dan malah mengeluarkan dari isi kantongnya Kalau Pak sendiri Syukur untuk sudah memenuhi. berapa kali keluar negeri dibayari oleh DPR? Saya untuk keluar negeri dibayarin DPR belum pernah. Saya sering keluar negeri. Oke, Nah, baik. tetapi intinya adalah seperti yang saya katakan tadi, ini adalah bukan hanya di DPR, dimanapun posisi seseorang itu, mau eksekutif, mau di legislatif atau dimanapun dia, motivasi awalnya itu menjadi memperkaya dirinya atau pengabdiannya. Nah, kalau saya mewakili diri saya tidak bisa mewakili teman-teman yang lain. Baik, kita coba Saya dengarkan menjadi dulu. anggota DPR Ibu itu Leli. untuk Iya. pengabdian. Iya, Ibu Leli seperti ingin menambahkan? Iya. Jadi motivasi itu justru ditemukan oleh Pramono Anung, yang orang adalah insider. Jadi penelitian dia itu insider namanya ya. Jadi dia meneliti orang dalam tentang orang dalam sendiri. Ini menjadi menarik bukan karena masyarakat tidak fokus, hanya melihat DPR saja, sementara di birokrasi juga demikian. Masalahnya mereka-mereka yang ada duduk di DPR ini kan dipilih oleh rakyat. Jadi bagaimana impression manajemen politik yang diharapkan oleh rakyat itulah yang harus mengemuka ke depan. Turunkanlah ambisi pribadi dan sebagainya. Kita melihat nih beberapa anggota dewan yang muncul ke publik yang sebelumnya tidak tahu apa-apa kan mereka dituntut untuk bisa bicara tentang politik, tentang budaya, tentang hukum. Mereka mengalami culture shock.
Sehingga mereka yang biasa tidak tampil bergaya mencoba-coba untuk bergaya. Dan itu menjadi tuntutan dari mana mereka mencari uang. Beberapa orang yang tidak pernah pakai parfum membeli parfum mahal dari jarak 7 meter kita bisa menciumnya. Jadi Tapi baru setelah seperti itu ketika sudah jadi anggota DPR. setelah menjadi anggota DPR. Oke, sayang sekali kita harus jeda kembali. Pemirsa, kita ikuti dahulu jeda yang satu ini sebelum kita akan lanjutkan dialog di Metro hari ini. Ya pemirsa, kembali kita lanjutkan. Tadi Ibu Leli sempat terpotong ketika Anda mengatakan bahwa ada yang tadinya gayanya biasa-biasa saja, ketika sudah duduk di Senayan tiba-tiba jadi mentereng. Mentereng, Ini berubah. siapa-siapa saja yang pernah Anda wawancara dan kenyataannya seperti itu? Iya, saya mewawancarai 44 orang dan itu hampir dari semua partai politik terkenal gitu. Mereka yang memang berasal dari orang yang pengusaha dan juga ada orang yang latar belakang biasa-biasa aja. Dalam perjalanan mencari, dalam penelitian kualitatif itu yang lebih banyak berbicara itu bukan hasil wawancara, tapi hasil observasi partisipasi. Sehingga saya mengamati Misalnya orang-orang, siapa ini orang-orang seperti itu? termasuk Max Muin mungkin yang pernah punya kasus. Kalau orang DPR dari Golkar itu yang menjadi narasumber saya, Peri Mursi dan Baldan, Akil Muhtar, Happy Bone Zulkarnain, Theo Sambuaga, gitu. Dari PAN itu Pak Patwa, dari PDIP Firman Jaya Daily, Meliono Suwondo almarhum karena waktu itu mereka PDIP dan Sopan Sopian, dari PKB Ali Maskur Musa. Mereka dan mengakui Edi bahwa Hoiril. ke DPR memang salah satunya motif ekonomi. Motif individu. Jadi motif individu itu banyak sekali gitu kan. Beberapa hasil penelitian saya menunjukkan saya memperjuangkan aspirasi rakyat. Tapi ada yang menggabung antara aspirasi rakyat dengan aspirasi individu sama aspirasi partai. Gitu. Jadi seakan-akan biar bisa dimaklumkan. Bisa dibungkus lah supaya masyarakat itu makin nggak jelas gitu memahaminya. Padahal dia salah. Masyarakat kan makin cerdas. Hanya kebetulan aja kita kadang-kadang sudah timbul sikap permisif terhadap mereka itu. Ah, mau ngapain juga lu, nggak ada konteksnya kok dengan saya. Tapi suatu saat geram. Kegeraman itu disampaikan ke DPR sebagai orang yang bisa mengapresiasi mereka, itu nggak nyambung. Akhirnya mereka turun ke jalan. Jadi beberapa orang yang kemudian yang saya bilang parfumnya dari jarak 7 meter udah ke bawah dengan kita, kelihatan nyata ketika dia nggak menjadi anggota DPR lagi. Berdekatan dengan saya berdampingan, bau parfumnya pun nggak kebawaan lagi, bau lain bahkan yang Oke, kebawaan. lalu bagaimana gitu. dengan orang-orang yang memang ketika pertama sebelum menjadi anggota DPR memang sudah jadi pengusaha? Biasa kan alasannya ya, saya sudah kaya. Iya, beberapa anggota DPR yang saya wawancarai pada saat yang sama dia lagi memesan mobil mewah. Padahal saat itu dia berkendaraan ke DPR itu sudah punya Land Cruiser baru loh, tahun 2000 sekian itu kan Bapak tahu ya. Kemudian juga punya BMW, dia lagi memesan Mercy ini, yang warna merah saja di hadapan saya dia memesan gitu. Saya bertanya, apa sih konteksnya harus memesan mobil mewah? Saya kan udah kaya dari dulu, saya nggak cari uang di DPR. Nah mungkin benar apa yang Bapak bilang ya, bahwa motivasi orang ke DPR itu beberapa orang, tapi berapa sajalah dari sekian orang itu yang bisa kita deteksi bahwa ini motivasinya ini. Mereka-mereka yang kemudian tampil mewah ke publik gitu kan, disorot terus oleh televisi. Jangan heran karena televisi juga memanjakan mereka sehingga mereka tampil maksimal dengan gaya-gaya berkelas. Tapi dari yang tidak penelitian peduli. Ibu ini orang yang sudah kaya ketika di DPR apakah lebih bersih atau sami mawon sama Tidak saja? menjamin. Tidak ada Bahkan tidak ada dikotomi antara orang yang berlatar belakang politik berbasis agama gitu ya dengan orang yang berbasis nasionalis, itu bisa dibedakan bahwa ini ambisi individualnya lebih atau kurang. Oke. Jadi hampir sama lah istilahnya. Oke, Mas Malik, Ya. Anda berangkat dari partai yang berbasis agama ya? ekonomi, Iya, silakan bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya ingin merespon apa yang disampaikan Bu Leli ya. Jadi tidak semua anggota DPR seperti itu. Ya, Memang punya motivasi pribadi, iya. Bahkan juga motivasi ingin kaya juga, iya. Dan sebetulnya itu juga manusiawi. Asalkan menurut saya prosesnya yang benar, tidak memakai jalan lain, jalan setan, sehingga kemudian membuat mereka semakin cepat kaya. Nah saya, kalau prinsip saya, bagi saya anggota dewan dan saya fokus di sana, mau penghasilkan saya berapa tiap bulan, bagi saya itu nomor 2. Bagi saya yang terpenting dan saya kira juga banyak teman-teman yang berpikir begitu, melaksanakan tugas kedewanan itu sendiri, kemudian bagaimana caranya kita berusaha untuk sebaik-baiknya melaksanakan itu semua. Kalau kemudian saya ditanya dengan gaji segitu apa cukup, bisa nggak cukup sebetulnya. Tapi kalau saya pribadi, bagi saya udah cukup ya. Mungkin standar kehidupan saya yang saya kira masing-masing anggota dewan itu berbeda ya. Dan saya kira makanya kalau kemudian ada anggota DPR yang masih mau melakukan korupsi, kemudian masih cari penghasilan lain,
dengan memanfaatkan jabatannya, menurut saya juga bertanya, kemudian kenapa jadi anggota DPR? Kenapa Oke, nggak berarti jadi menurut pengusaha? Anda kalau yang menyambi begitu menjadi pengusaha ketika duduk di Senayan itu boleh atau tidak sebenarnya secara etis? Menurut saya mestinya nggak boleh gitu kan. Tidak hanya yang tidak diperbolehkan itu tidak hanya pejabat publik di tempat lain, tetapi mengelola perusahaan yang menurut saya mengakses APBN atau APBD menurut saya nggak boleh gitu kan. Dan itu sudah ada aturannya gitu. Kenapa? Karena dari situlah kemudian penyimpangan, penyelewengan itu terjadi. Dari pengamatan Anda, orang-orang yang menyambi menjadi pengusaha ini biasa kinerjanya bagaimana di DPR? Datang Ya ada yang terlambat atau bagusan ya. tertib? Kalau Pak Syukur saya lihat tiap hari saya ketemu Pak Syukur gitu kan. Jadi Sebagian besar bagaimana rekan Anda yang pengusaha? ya ada juga yang mereka lebih sibuk ngurusin perusahaannya. Dulu ada anggota nggak perlu disebut namanya itu kan yang